Boleh dipijat. Boleh. Kita mampir dulu di rumah bekas kediaman Bung Karno di Bengkulu. Inilah rumah pengasingan Bung Karno di Bengkulu. Surat biaya perjalanan Bung Karno, Bu. Oh iya, makanya. Jadi dari kota Ende menuju Bengkulu, biaya perjalanan Bung Karno termasuk biaya. Nah, jadi salah satunya Bung Karno ini walaupun diasingkan dibuang, cuman termasuk tetap dibiayain atau disuplai oleh pihak pemerintah Belanda. Iya, ini ada naik tunjangannya. Ada tunjangannya juga. Nih, ya tunjangannya. Makanya ada ekspedisi yang lain. Iya, yang lain itu. Kita ya, siap. Oke, siap. Kalau di Bengkulu ini, Pak, ya izin, Pak. Jadi kalau di Bengkulu ini bukan dari tiga sejarah rumah ini sebenarnya tempat Bung Karno, Pak. Jadi rumah ini salah satu rumah saudagar Tionghoa. Jadi dikontrak oleh pihak pemerintah Belanda baru ditempati Bung Karno. Memang nggak kalah bagusnya kalau maju ini juga termasuk pilihan Bung Karno sendiri lah. Jadi Bung Karno tiba di kota Bengkulu di tahun 38. Jadi sempat diinapkan salah satu hotel di kota Bengkulu ini yang namanya Hotel Sentrum. Jadi 2 minggu kemudian Bung Karno disuruh untuk cari sebuah rumah, ternyata rumahnya dipilih oleh Bung Karno. Jadi untuk rumah ini dibangun pada tahun 1918, Bung Karno nempatin dari tahun 38 sampai 42. Lebih kurang waktu 4 tahunan Bung Karno di sini. Nah, dalam waktu 4 tahun ini juga termasuk banyaklah kegiatan Bung Karno. Jadi salah satunya Bung Karno termasuk ditemani oleh keluarga juga, yaitu istri kedua Bung Karno yang bernama Ibu Ingin. Jadi kan ada istri pertama Bung Karno yang bernama Ibu Siti Otari, anaknya Pasca Praminoto. Jadi untuk Ibu Pamawati ini istri ketiga Bung Karno, cuman nikahnya setahun sesudah dari pengasingan. Jadi nikahnya di tahun 43. Cuman kenali di rumah ini, karena Bung Karno sama Ibu Ingin ini termasuk gak punya anak. Jadi dia punya anak angkat yang bernama Rana Juwani. Jadi Rana Juwani ini dia satu usia sama Ibu Pamawati, jadi mereka berteman. Jadi kalau kita lihat di latar belakang itu, jadi nikah Bung Karno ini termasuk teman dari anak angkat tadi. Jadi inilah Pak rute-rute perjalanan Bung Karno. Jadi sebelum di Bengkulu sempat di kota Ende ini, Pak. Iya. Sudah kesini atau belum lupa? Udah pernah sana. Nah ini Pak, bisa di tahun 31 jadi Bung Karno sempat dihadirin di Sukamiskin, Pak. Jadi ini salah satu foto Bung Karno tidak menggunakan peci. Jadi kalau dia lepas peci dari wajah Bung Karno itu atau wajahnya itu berbeda, kan? Itu ada di ruang kerja itu lebih beda lagi orangnya. Iya. Pertama kali tiba di kota Bengkulu lah. Tanpa peci. Ya, padahal usianya di 31 tahun, kan? Nah di 38 tahun dia menggunakan peci lebih mudah kelihatannya. Iya. Itu biaya perjalanannya, Pak. Nah. Kalau untuk dua lokasi ini termasuk sesudah kemerdekaan, Pak. Jadi sempat di Prestagi dan Prapat, dan juga di Mentok di Bangka Belitung, Pak. Ini sempat ke sana juga.
Tapi kalau di Bangka Belitung nama tempat pengasingnya itu di Bukit Manuming namanya. Jadi pas 92 beliau ke Jakarta. Ya ke Jakarta. Jadi pada 42 dia menuju Padang dulu kan. Jadi karena Jepang mawas Bengkulu, jadi Bung Karno sempat diusirkan ke Padang. Jadi kan di Padang kan ada rumah persinggahan Bung Karno lah itu kan. Nah jadi sempat dibawa ke sana, selesai dibawa ke sana baru Bung Karno diangkat ke Jakarta. Ya urutan buktinya itu ya. Iya. Nah ini Pak, bagus ya Pak. Jadi di kota Bengkulu ini ada buku yang pernah dibaca oleh Bung Karno sama pengasingan. Jadi untuk buku ini ada berjudul 307 buku. Nah kalau kita kaji pada saat itu untuk mendapatkan sebuah buku aja kemungkinan susah lah gitu ya Pak. Cuma Bung Karno bisa mendapatkan 300 judul buku. Ya. Salah satunya karena dia bergaul sama masyarakat Bengkulu lah ya. Jadi banyak masyarakat Bengkulu yang masih menyukai Bung Karno lah. Mana ada salah satu bukunya apa berjudul Sarinah kan. Di sana ada jadi Sarinah itu salah satu pengasuh Bung Karno lah. Kalau kita kaji buku itu kita baca di buku itu, jadi ada kata-kata Bung Karno kesuksesan para lelaki atau suami pasti ada peran wanita atau lebih kuat di belakangnya. Ini salah satunya untuk Bung Karno ini binggit ini. Di mana Bung Karno diasingkan selalu binggit lah. Itu sahabat Bung Karno. Salah satunya Bung Karno juga kan. Siap. Kalau ini kamar tidur tamu kan. Ya. Kalau untuk kayu-kayunya masih enggak lagi plafon, rangka atap, kanopi Pak. Nah jadi keunikan dari rumah ini Pak untuk temboknya Pak. Jadi kalau ketebalan tembok hanya 3 cm, jadi di dalam tembok ini dia hanya menggunakan bambu dan kawa. Jadi kalau gempa itu dia sistem memuara. Yang dalam kotak cuma nggak rontok. Gempa ya. 2000 itu lebih kuat itu, alhamdulillah nggak apa-apa Mas. Dia seperti melentur gitu. Nah ini salah satu grup teaternya, jadi ini juga pakaiannya. Jadi di buku ini Bung Karno sempat punya grup sanggar yang dinamakan Tonil Monte Carlo. Jadi pemerannya Ibu Pamawati. Ini Pamawati, ini Pinggit. Padahal kan belum nikah. Cuma untuk Bung Karno udah dekat. Tuh gabungan bukunya di dalam lemari tadi Pak. Ini ada 300 buku lah. Ini baju Bu Inggit ya Pak? Baju grup teater Pak. Oh grup teater yang dibikin oleh Ya, Pak salah Tonil satu Monte Carlo ya, ini. salah satu Ibu Pamawati memakai Pak. Nah ini ada bikin Ibu Sarinah gitu. Itu termasuk aja Jakarta kan ada semuanya juga kan. Iya. Cikal bakal munculnya Mall Sarinah. Iya. Bisa nasi Bung Karno sih saya. Iya. Nah, cuma di balik isi buku Sarinah ini, Pak. Jadi kesuksesan para lelaki atau suami itu pasti ada peran wanita yang lebih tegar atau lebih kuat di belakangnya. Nah, salah satunya untuk Bung Karno ini Ibu Inggit ini. Jadi selalu Ibu Inggit yang termasuk menyuplai, menyemangati, kasih semangat Bung Karno lah gitu. Beda usianya Bu ini? Ya, Pak? Beda usia Bung Karno. Lebih tua, Pak. Awalnya termasuk ibu kosnya, Pak. Jadi untuk itu ibu kosnya di Bandung, Bung Karno kan menyelesaikan studi kuliahnya. Nah cerita juga lebih unik juga Pak. Pada saat itu Ibu Inggit punya suami. Jadi suaminya yang bernama Pak Sanusi. Jadi yang penuh perhatian Bung Karno. Akhirnya Bung Karno minta izin sama Pak Sanusi, ceraikan Ibu Inggit biar Bung Karno yang nikahin. Lalu diceraikan oleh Pak Sanusi baru dinikahin Bung Karno. Nah yang bagus juga di wali pernikahan itu yang dilibatkan termasuk Pak Sanusi juga. Hebat kayak gitu ya. Jadi kalau kita lihat di latar belakang Bung Karno itu istrinya ada 9 Mbak. Ya. Jadi kan ada istri pertamanya yang bernama Ibu Siti Otari, anaknya Pak Cokroaminoto. Kalau saya baca di buku, istri yang pernah disentuh oleh Bung Karno. Dengan alasan Bung Karno, dia mau mendekatkan diri ke Pak Cokroaminoto. Dan juga alasan Bung Karno juga keduanya untuk Ibu Otari ini dia masih kanak-kanak berusia 17 tahun lah gitu. Jadi Bung Karno mau menyentuhnya lah kalau kita baca di buku itu. Ya. Ini kamar tidur. Itu kamarnya Bung Karno. Iya, kamarnya Bung Karno. Ya. Kamar tidur tamu sini ya Pak ya? Siap, ini kamar tidur tamu.
Ya, ini kamarnya Bung Karno. Kalau kasur udah baru, jadi kasur bantal udah baru. Kalau rangka besinya masih ya, Pak ya? Nah, kalau ini baju perkumpulannya tadi, Monte Carlo. Nah, ini yang saya bilang tadi Pak, anak angkat Bung Karno sama Ibu Inggit. Jadi anak angkat ini juga termasuk anak dari kakaknya Ibu Inggit. Jadi masih keponakan lah jadinya. Jadi dia satu usia sama Ibu Pemawati, jadi mereka berteman. Nggak ada beritanya ya, ini karena juga Karena jual ini dulu ya. Nah ini bagusnya Bang. Jadi di Bengkulu ini Bung Karno sempat punya persatuan grup mebel. Oh, Jadi yang dinamakan mebel Sukamerindu. 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 Jadi untuk Sukamerindu ini sekarang dinamakan untuk kelurahan. Jadi ada namanya Kelurahan Sukamerindu. Itu diambil nama dari grup mebelnya Bung Karno. Memang pengrajinnya Pengrajin di situ semua. semuanya di situ semua. Oh, iya. Ini salah satu desain Bung Karno. Kali ini lukisan baru, jadi di bawah itu ada penjelasannya. Jadi untuk nama Pamawati ini aslinya bukan Pamawati. Jadi nama aslinya Fatimah. Jadi dia nikah sama Bung Karno, diganti nama Bung Karno Pamawati. Jadi Fatimah binti Asamudin. Ini Nama ayahnya Asamudin. akta nikah tahun 23 ya Pak, kayak gini modelnya Pak. Iya. Akta nikah. Itu sama Ibu Inggit. Tahun 23. Jadi beliau sama itunya udah berapa orang di sini? Jadi kalau dia Bung Karno sama Ibu Inggit di sini. Jadi Ibu Inggit, anak angkatnya ada 2 orang bernama Ratna Juami dan Soekarti. Saya masih belum nangkep Pak. Diasingkan itu istilahnya di Nah, jadi Bung Karno ini sifatnya diasingkan ini dijauhkan dari tokoh-tokoh politik ya. Iya. Jadi dia boleh di kota Bengkulu ini boleh bebas melakukan aktivitas kayak mengajar di sekolahan, di Muhammadiyah dan juga di teater tadi dengan satu syarat Bung Karno juga boleh melakukan aktivitas politik. Jadi yang dibatasi oleh pihak pemerintahan Belanda ini termasuk politiknya Bung Karno. Salah satunya dia diasingkan supaya jauh dari tokoh-tokoh politik yang lain. Oh, berarti pemahaman kami selama ini diasingkan itu betul-betul menderita gitu ya. Nah, padahal di sini sehat bukan aja. Salah satu kan di ruang kerja tadi, Iya. ada surat kenaikan tunjangannya. Jadi benar-benar difasilitasi. Cuman dengan satu syarat Bung Karno tidak boleh melakukan aktivitas politik tadi. Iya. Yang ditakuti oleh pihak pemerintahan ini kan politiknya Bung Karno itu. Jadi kalau dia bersatu sama tokoh-tokoh politik yang lain, kemungkinan gimana lah jatuhnya kan ya. Itu bagian belakang sumurnya. Ini kamar anak angkatnya tadi Pak. Iya, yang bernama Ratna Juami tadi. Iya. Cuman di sana Bang, ada bagus kata-kata bijak Bung Karno. Yang di ini. Yang di paling pojok sebelah kanan. Oh, perjuanganku. Lebih mudah karena mengusir penjajah. Oh iya Pak. Perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Jadi kalau saya bacanya agak merinding. Iya. Iya. Kata-kata beliau itu ya. Ini kata-kata yang Kata-kata sangat yang- bermakna iya. sekali ya Pak. Jadi termasuk kenyataan lah untuk sekarang ini gitu ya. Yang kata-kata beliau. Nama yang Ramalan Bung Karno ini Pak. Ini termasuk Ramalan Bung Karno. Iya. Jadi Ramalan Bung Karno itu waktu bom Hiroshima itu. Jadi dia udah tahu bahwa ada bencana yang kayak gini. Jadi Ramalan Bung Karno ya terbukti lah gitu. Ini masih kostum dari perkumpulan tadi masih asli. Ini termasuk judul naskahnya. Kalau Ini uang-uang yang ada gambar Bung Karno. oh, Rastis film. Iya, teaternya Pak. Teaternya. Oh, Rastis teater. Dokter setan ini namanya Pak? ya itu judul naskahnya, Oh, judulnya. judulnya, Judul sandiwara. ya judul sandiwaranya. Jadi ya tonilnya itu. Jadi kalau kita lihat kan dia kebanyakan kayak mengandung ke iblis-iblisan lah gitu kan. Ada dokter setan, kot-kot B itu kan. Nah, dengan tujuan Bung Karno ini dia melakukan kegiatan ini, dia mau mengumpulkan masyarakat bergabung sama beliau lah gitu. Mencari masa berarti ya Pak ya. Gitu ya. Di belakang ada sumurnya Pak. Bisa cuci muka. Ya. Kita ini waktu review kita panggil juga kota
di sini sering kemarau, cuman air kita tetap utuh. Oh, ini. Iya. Jadi bisa cuci Pak. Yang sini, foto Pak. Video. Oh, video. Video kan, video. Peluk Bung Karno ya. Mana Pak? Pakai ya, Pak. Iya, pakai. Nah, ini Pak untuk ketebalan. Iya. Iya. Lebih kurang 3 cm. Ini kemarin gempa itu enggak. Nah, alhamdulillah nggak apa-apa. Jadi cuma batasnya aja. Jadi di dalam ini kan udah kayu. Wah, elastis ya. Nah, ini airnya Pak. Ya. Silakan Pak. Bersih airnya. Bersih airnya. Boleh. Fokus airnya. Iya. Iya. Ini enggak? Ini cari berkah air sumur Bung Karno Pak. Mengambil berkahnya Pak. Iya. Pertanda udah nyampe ke sini kan. Bikin awet muda. Dok, iya. Kalau untuk halaman zamannya Bung Karno lebih luas lagi Pak. Jadi untuk rumah ini termasuk punya halaman 4 hektar. Jadi 4 hektar itu beritanya kebun kelapa. Jadi pada jalan yang kita ngomongin sekarang sama rumah. Tapi kalau jalan tanah kan ada 4 Apa? Oh, jeruk yang itu. Jeruk kalamansi Pak. Kalamansi ini Pak. Oh, monggo Pak. Jangan yang dingin. Oh, jangan yang tinggal. Yang nggak dingin nanti Pak. Dingin semua tapi yang Oh, dingin semua. Itu enggak dingin kan itu? Dingin juga. Udah beku malah, Pak. ini yang enggak beku Pak. Oh, ini apa? Ya, makasih. Iya. Ini buat langsung diminum ya, Bu? Ya, ini langsung diminum. Yang kuning Pak. Yang ini? Iya. Masih keras. Ini jeruk kalamansi, Ciri khas Bengkulu. ciri khas Bengkulu. Iya. Ada berarti ada Jadi kita coba nanti. Oh, dicampuran ya. Ini keramik rumah zaman Bung Karno hanya dari semen, tapi dibikin kotak-kotak seperti keramik. Sampai udah nyoba Pak. Oh, apa? Airnya? Wis, wis. Wis. Seng. S. Cuci mukanya, Mas. Iya Pak, tak butuh. Biar ini. Biar pindah Madiun Pak. Oh. Biar pindah Madiun. Oh gitu. Iya, dulu. Sudah segitu perjuangannya. Sampai Bengkulu cari berkah. Ini. Yang ini kemarin saya, yang berprestasi kalau itu kan enggak. Udah. Oh, udah. Udah. Nah, kita masuk ke ciri khas yang ada di Bengkulu ini. Nih ya. Ya memang harus kita pilih semua Pak. Kan bisa jadi gini, bukan yang dulu selesai ini gitu. Jadi kick off closing. Bagian closing sekali. Pertama dengan Pak Alang di sini untuk jadinya Pak Heri Jerman.